Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Adib Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar logika, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Ida Lestari, NIM 20 10 20 11 007 dari kelas 1. Saya di sini sebagai moderator ingin presentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Empirisme sebagai dasar pemikiran logika. Materi pertama akan disampaikan Adi Setia Pratama, NIM 20 10 20 11 011, dan materi kedua akan disampaikan Eva Widya Astuti, NIM 20 10 20 11 012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setia Pratama. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjabarkan 3 materi dari makalah yang berjudul Empirisme sebagai dasar pemikiran logika. Yang pertama, pengertian empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Ada juga yang mengatakan bahwa empirisme adalah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria yang berarti coba-coba dalam atau pengalaman, dan dalam bahasa Latin experiential atau pengalaman. Yang kedua, metodologi empirisme. Ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu: pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dan dengan menggabungkan apa yang dialami. Kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan alat atau rasio. Ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Ketiga, kelebihan metode empirisme. Empirisme memiliki beberapa kelebihan, yaitu: pertama, lahirnya ilmu pengetahuan modern dan penerapan metode ilmiah untuk membangun pengetahuan. Kedua, fundamen yang mengawali mata rantai evolusi ilmu pengetahuan sosial, terutama dalam konteks perdebatan apakah ilmu pengetahuan sosial itu berbeda dengan ilmu alam. Ketiga, aliran empirisme memiliki sifat kritis terhadap abstraksi dan spekulasi dalam membangun dan memperoleh ilmu. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Terima kasih untuk waktunya. Saya Eva Widya Astuti akan melanjutkan materi tentang empirisme ya. Di sini saya akan membahas tentang telaah kritis metode empirisme. Meskipun aliran empirisme memiliki beberapa keunggulan, bahkan memberikan andil atas beberapa pemikiran, selanjutnya kelemahan aliran ini cukup banyak. Profesor Dr. Ahmad Tafsir mengkritisi empirisme menjadi beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, indera terbatas. Benda yang jauh kelihatan kecil padahal tidak. Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan banyak objek tidak sebagaimana adanya. Yang kedua, indera menipu. Pada orang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara panas dirasakan dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empirisme yang salah juga ya. Yang ketiga, tentang kelemahan ini yaitu berasal dari indera dan objek sekaligus. Dalam hal ini, indera di sisi meta tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan, dan kerbau juga tidak dapat memperlihatkan badannya secara keseluruhan. Lalu, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan rasionalisme dan empirisme. Hubungan keduanya, rasionalisme dan empirisme, sangatlah bertali atau saling terhubung erat.
Mereka saling melengkapi sehingga mencapai kesempurnaan dalam berbagai hal atas suatu hasil ilmiah. Bila aliran rasionalisme membuat kesimpulan bahwa pengetahuan manusia termanifestasi dalam bentuk a priori, maka aliran empirisme membuat kesimpulan bahwa pengetahuan manusia termanifestasi dalam bentuk a posteriori. Dengan bentuk pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang sudah lebih dahulu atau sebelumnya ada, sementara bentuk pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang ada sesudahnya. Jadi begitulah hubungan antara rasionalisme dan empirisme. Semoga membantu. Terima kasih. Kesimpulan dari empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya. Ketika dilahirkan, ajaran empirisme memberikan kebimbingan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat sehingga dapat diasosiasikan mengecekal peran akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani "espirin" yang berarti coba-coba atau pengalaman.